Suasana Turki mendadak berubah panas. Tapi bukan karena cuaca musim panas di Anatolia, melainkan karena satu nama yang kini jadi buah bibir pecinta voli, Megawati Hangestri Pertiwi. Debutnya bersama Manisa BBSK langsung mengguncang, bukan hanya lapangan, tapi juga hati ribuan WNI yang memadati tribun. Dari selebrasi tengil sampai perang tiket diaspora, inilah kisah dramatis Megawati saat tampil perdana di panggung voli Eropa yang penuh gengsi. Aura tak biasa di Manisa, Megawati siap debut perdana. Suasana sekitar markas Manisa BDSK berubah tak biasa. Sorot kamera, para supporter yang berbondong-bondong datang, dan bendera merah putih yang berkibar di negara orang. Semua itu bukan karena laga final, melainkan karena seorang Megawati Hangestri Pertiwi akan melakoni debutnya di turnamen pramusim Arabian Coffee Cup. Tim kami yang hadir di lokasi menyaksikan langsung bagaimana setiap langkah Mega disambut sorak-sorai. Ini bukan pertandingan biasa, ini adalah momen sejarah. Lawan yang pernah hancurkan Manisa kini tantang Mega. Tim lawan yang dihadapi Megawati bukan sembarangan. Antinordu, klub yang musim lalu mempermalukan Manisa dalam 3 set lurus, kini datang dengan kekuatan penuh. Pelatih Manisa sempat menyebut laga ini sebagai ajang penebusan. Tapi yang menarik perhatian adalah bagaimana Mega dipasang sebagai starter langsung menghadapi rival tangguh. Ini bukan debut penuh bunga, ini debut penuh uji nyali. Perang tiket antar WNI warnai laga perdana. Salah satu fenomena menarik terjadi di luar lapangan. Ribuan warga negara Indonesia di Turki berebut tiket pertandingan. Kami mendapat laporan langsung dari beberapa diaspora yang mengaku membeli tiket jauh-jauh hari hanya agar bisa menyaksikan Mega bertanding. Bahkan terjadi perang tiket kecil-kecilan di kalangan WNI. Tak sedikit yang nekat datang dari kota lain, bahkan menyewa bus kolektif demi menonton sang bintang kebanggaan. Atmosfer nasionalisme menyergap stadion. Saat tim Manisa memasuki lapangan untuk pemanasan, tribun mendadak merah putih. Spanduk bertuliskan "Mega Kami Bangga" hingga bendera RI bertebaran di antara penonton. Sorak-sorak "Indonesia, Indonesia" menggema, membuat kami sempat lupa bahwa ini adalah laga di Turki, bukan Senayan. Momen ini menunjukkan bahwa olahraga bisa menjadi alat diplomasi paling ampuh. Dan Megawati kini jadi duta tak resmi Indonesia di Eropa. Selebrasi tengil Mega jadi viral di Instagram. Saat sesi pemanasan, Megawati melakukan spike yang luar biasa. Tapi bukan hanya pukulannya yang jadi sorotan. Kamera kami menangkap selebrasi unik khas Megawati yang ekspresif dan penuh percaya diri. Gerakan tangan, tatapan tajam, dan senyum tipisnya viral usai diunggah akun Instagram resmi Manisa BBSK. Kolom komentar dibanjiri ribuan netizen Indonesia yang menyebut gaya Mega sebagai tengil berkelas. Fans lokal Turki ikut terpikat karisma Mega. Yang mengejutkan adalah bagaimana penggemar lokal Turki mulai terpikat. Reporter kami sempat berbincang dengan beberapa penonton asal Turki yang menyebut Mega memiliki aura pemimpin dan bukan atlet biasa. Mereka menyukai keberanian dan karakternya yang ekspresif. Beberapa bahkan menyebut bahwa mereka datang ke stadion bukan untuk Antinordu, tapi untuk melihat langsung si nomor 12 dari Indonesia itu. Mega tampil percaya diri, hancurkan servis lawan. Saat pertandingan dimulai, Mega menunjukkan ketenangan luar biasa. Servis keras dan spike tajam menjadi senjata andalannya. Di set pertama saja, Mega mencatat 3 poin langsung dari servis. Tim Manisa tampak lebih hidup dengan kehadirannya. Pelatih pun sempat terlihat memberi tepuk tangan secara spontan usai Mega berhasil menggagalkan serangan balik lawan dengan blok sempurna. Klub Manisa untung besar secara branding. Dari sisi bisnis, kehadiran Megawati membawa berkah. Dalam waktu kurang dari sebulan, follower Instagram klub naik lebih dari 200%. Tiket ludes, merchandise baru bertema Mega Power laris diburu, dan sponsor lokal mulai melirik. Reporter kami mendapat bocoran bahwa ada 2 perusahaan Turki yang mulai negosiasi untuk menjadi sponsor utama klub, dan semua itu dipicu oleh efek Megawati. Arabian Coffee Cup jadi panggung pembuktian. Turnamen Arabian Coffee Cup bukan ajang prestisius di kalender Eropa, tapi bagi Mega ini adalah panggung pembuktian, dan dia tampil luar biasa.
Tim lawan dibuat kerepotan, pelatih Manisa puas dan penonton histeris. Tak berlebihan jika kami menyebut laga ini sebagai debut emas. Bahkan, media Turki mulai menjuluki Mega sebagai sang harimau Asia. Dari Stadion Manisa, Mega bawa nama Indonesia mendunia. Lebih dari sekedar kemenangan atau statistik, yang paling penting adalah pesan yang tersampaikan. Indonesia bisa bersaing di panggung Eropa. Megawati telah menjadi simbol baru, simbol keberanian, kerja keras, dan kebanggaan nasional. Dan dari tribun stadion kecil di Turki, kami menyaksikan bagaimana satu spike Megawati mampu menggetarkan dunia. Megawati bawa standar latihan baru di Manisa. Dari sesi latihan yang sempat kami saksikan langsung di kamp latihan Manisa BBSK, ada satu hal mencolok yang disebut para staf pelatih. Intensitas latihan meningkat drastis sejak Megawati bergabung. Dia tidak hanya rajin, tapi juga memacu pemain lain untuk ikut ambil ritme cepatnya, ungkap salah satu asisten pelatih. Dalam sesi latih tanding, Mega terlihat tak ragu untuk memberi instruksi dan semangat ke rekan setimnya meski masih pendatang baru. Dia seperti sudah lama di tim ini, tambah staf fisik Manisa. Situasi ini memberi angin segar, karena bukan hanya kualitas individu Mega yang menonjol, tetapi efek domino ke dalam tubuh tim juga terasa nyata. Pelatih Antti Nordu akui fokus khusus pada Mega. Dalam sesi konferensi pers sebelum pertandingan, pelatih kepala Antti Nordu memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku telah menyiapkan taktik khusus untuk meredam permainan Megawati. Kami sudah mempelajari video permainannya dari Korea Selatan dan Asia Championship, ujar sang pelatih. Namun, ia juga mengakui sulitnya mengantisipasi pemain dengan kombinasi tenaga, teknik, dan kecepatan seperti Mega. Dia punya insting pembunuh. Jika kami lengah satu rotasi saja, dia bisa mengubah jalannya pertandingan, tegasnya. Dari pengakuan itu, jelas bahwa debut Mega bukan hanya ditunggu fans, tetapi juga diwaspadai oleh lawan. Efek Megawati mulai terasa di dunia sponsorship. Tim redaksi kami mendapat bocoran dari sumber internal bahwa sejak kedatangan Megawati, pembicaraan sponsor antara Manisa dengan beberapa perusahaan lokal dan Asia mengalami lonjakan. Beberapa perusahaan makanan dan aparel dari Indonesia dan Malaysia sudah menghubungi klub, ujar sumber tersebut. Bahkan ada diskusi awal untuk membuat jersey edisi khusus bertema Mega Power yang akan dirilis jika performa Mega konsisten hingga kompetisi resmi dimulai. Di Turki, efek ini dikenal sebagai transfer branding, di mana satu pemain bisa mengerek nilai klub dalam hitungan minggu, dan Megawati kini jadi contoh nyata fenomena tersebut. Megawati buka jalan untuk pemain Indonesia lain. Tak sedikit pemerhati voli internasional menyebut Megawati sebagai pelopor generasi emas voli Indonesia di luar negeri. Sebelum ini, hanya segelintir pemain Indonesia yang berani menembus Liga Eropa. Tapi kini, dengan sorotan yang ia dapat di Turki, kemungkinan besar klub-klub lain akan mulai melirik Indonesia sebagai gudang talenta. Dalam wawancara singkat dengan media lokal, Mega dengan rendah hati menyebut, "Saya harap langkah saya bisa membuka pintu untuk teman-teman di tanah air." Sebuah pesan sederhana, tapi sangat berarti dalam konteks kebangkitan voli putri Indonesia di mata dunia. Laga berakhir, tapi euforia Mega baru dimulai. Saat peluit panjang dibunyikan dan Manisa keluar sebagai pemenang atas Antti Nordu, stadion pecah oleh teriakan dan tepuk tangan. Megawati berdiri di tengah lapangan, tersenyum, lalu melambaikan tangan ke arah tribun tempat ratusan WNI berdiri menyanyikan Indonesia Raya secara spontan. Kami yang berada di tribun menyaksikan langsung bagaimana Mega terlihat berkaca-kaca saat mendengar lagu kebangsaan dinyanyikan di tanah asing. Momen itu membekas. Laga ini memang berakhir, tapi euforia Megawati di Turki baru saja dimulai. Inilah bab pertama dari kisah besar yang tengah ditulis oleh salah satu putri terbaik bangsa.